Pernahkah Anda duduk terdiam di sudut ruangan sambil menatap keluar jendela dan bertanya-tanya di dalam hati mengapa hidup ini terasa begitu tidak adil? Anda adalah seseorang yang selalu berusaha menjaga sholat Anda, selalu berusaha jujur dalam bekerja, dan selalu berusaha membantu sesama meskipun Anda sendiri sedang dalam kesempitan. Namun kenyataannya ujian demi ujian datang silih berganti menghantam hidup Anda tanpa henti. Penyakit yang tidak kunjung sembuh, kehilangan pekerjaan yang tiba-tiba, atau pengkhianatan dari orang-orang yang paling Anda percayai. Di sisi lain, Anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang yang jelas-jelas melakukan kezaliman, orang-orang yang meninggalkan perintah Tuhan, dan mereka yang mencari kekayaan dengan jalan yang haram justru tampak hidup sangat bahagia. Mereka memiliki rumah yang mewah, kendaraan yang mahal, dan seolah-olah tidak ada masalah sedikit pun yang menyentuh hidup mereka. Fenomena ini seringkali menciptakan badai keraguan di dalam jiwa yang paling dalam. Muncul pertanyaan yang sangat menyakitkan, apakah Allah benar-benar melihat penderitaan saya, atau apakah kebaikan yang saya lakukan selama ini tidak ada harganya di mata Tuhan? Rasa iri yang bercampur dengan rasa kecewa ini adalah sebuah beban mental yang sangat berat bagi seorang mukmin. Dunia seringkali tampak seperti panggung sandiwara yang membingungkan, di mana peran orang jahat terlihat jauh lebih menguntungkan daripada peran orang baik. Saat Anda berjuang keras untuk mendapatkan satu keping uang yang halal, orang di sebelah Anda mungkin mendapatkan jutaan dengan cara menipu, dan dia tetap bisa tertawa lebar seolah tidak ada beban dosa. Tekanan ini bisa membuat iman seseorang goyah dan mulai berpikir untuk ikut melakukan hal yang sama demi mendapatkan kenyamanan duniawi. Anda mungkin merasa bahwa doa-doa Anda hanya memantul di langit-langit kamar dan tidak pernah sampai ke arsy Tuhan. Mengapa Tuhan membiarkan hamba-Nya yang bersujud dengan air mata tetap dalam kesulitan, sementara hamba-Nya yang sombong dan angkuh tetap dibiarkan menikmati segala fasilitas dunia? Perasaan ini sangatlah manusiawi, namun jika dibiarkan akan menjadi pintu masuk bagi setan untuk menghancurkan seluruh amal saleh yang telah Anda kumpulkan selama bertahun-tahun. Kita perlu memahami bahwa apa yang kita lihat di permukaan seringkali bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Mata manusia sangat terbatas, hanya bisa melihat masa sekarang tanpa tahu apa yang sedang dipersiapkan di masa depan. Ketahuilah bahwa kemudahan yang dinikmati oleh orang-orang yang zalim bukanlah sebuah tanda bahwa Allah meridai jalan hidup mereka. Begitu pula kesulitan yang menimpa Anda bukanlah sebuah tanda bahwa Allah mengabaikan Anda. Dunia ini adalah tempat ujian, bukan tempat pembalasan yang sempurna. Di sekolah, seorang guru memberikan soal yang sulit kepada murid yang paling pintar karena sang guru tahu murid tersebut mampu melewatinya dan layak mendapatkan nilai yang tinggi. Sementara murid yang tidak pernah belajar mungkin dibiarkan begitu saja tanpa perhatian karena memang dia tidak peduli dengan masa depannya. Analogi ini mungkin sederhana namun bisa membuka mata hati kita tentang cara kerja rencana ilahi. Ketika Anda merasa lelah dengan segala beban hidup ini, ingatlah bahwa Anda sedang berada di dalam pantauan langsung dari Sang Pencipta. Setiap tetes air mata yang jatuh karena rasa sakit dan setiap helai napas yang terasa berat karena kesedihan dicatat sebagai sebuah kemuliaan jika Anda tetap teguh dalam iman.
Jangan pernah tertipu oleh senyum palsu di wajah orang-orang yang menjauh dari Tuhan, karena di dalam hati mereka yang paling dalam ada kehampaan yang tidak bisa diisi oleh harta sebanyak apapun. Keresahan yang Anda rasakan hari ini adalah sebuah tanda bahwa hati Anda masih memiliki kehidupan. Anda peduli dengan kebenaran dan Anda merindukan keadilan. Namun keadilan Tuhan tidak selalu bekerja menurut jadwal manusia. Tuhan tidak terburu-buru sebagaimana kita terburu-buru. Bagi kita 1 tahun adalah waktu yang lama, namun bagi Tuhan itu hanyalah sekejap mata. Maka dari itu jangan biarkan pikiran negatif menguasai jiwa Anda. Jangan biarkan pandangan mata Anda yang terbatas membuat Anda menyalahkan takdir yang sudah dituliskan dengan penuh hikmah. Kita akan menyelam lebih dalam untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik kemudahan orang-orang jahat, dan mengapa ujian itu justru menjadi hadiah terbesar bagi orang-orang seperti Anda yang tetap berusaha menjadi baik di tengah dunia yang penuh kepalsuan ini. Persiapkan hati Anda untuk menerima pemahaman baru yang akan mengubah cara Anda memandang setiap masalah yang datang, karena di balik setiap musibah ada pesan cinta yang sangat mendalam dari Allah untuk Anda, hamba yang paling dikasihinya. Untuk menjawab kebingungan kita tentang mengapa orang jahat hidup senang, kita harus mengenal sebuah konsep di dalam ajaran Islam yang disebut sebagai istidraj. Istidraj adalah sebuah kondisi di mana Allah memberikan kelimpahan nikmat duniawi kepada seseorang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan dan tidak mau bertaubat. Bayangkan seseorang yang sedang mendaki sebuah tebing yang sangat tinggi dengan penuh kesombongan, dan Allah membiarkan dia mencapai puncak yang paling tinggi sebelum akhirnya dia jatuh dengan benturan yang paling keras. Nikmat dunia yang diberikan kepada orang-orang zalim bukanlah bentuk kasih sayang, melainkan sebuah jebakan halus yang membuat mereka semakin jauh dari jalan kebenaran. Mereka diberikan kesehatan agar mereka tidak pernah ingat untuk beristighfar. Mereka diberikan kekayaan agar mereka semakin merasa berkuasa, dan mereka diberikan kesenangan agar mereka benar-benar melupakan hari pembalasan. Allah membiarkan mereka menikmati kesenangan duniawi yang fana ini sampai pada batas waktu tertentu yang telah ditetapkan. Ketika mereka sudah merasa sangat aman dan sangat bangga dengan apa yang mereka miliki, saat itulah azab Allah datang secara tiba-tiba di saat mereka tidak menyadarinya. Maka saat Anda melihat orang yang tidak pernah sholat namun bisnisnya selalu lancar, janganlah Anda merasa iri. Seharusnya Anda merasa kasihan kepada mereka karena mereka sedang berada dalam kondisi istidraj yang sangat mengerikan. Mereka sedang menumpuk dosa di atas tumpukan harta yang suatu saat nanti akan menjadi beban yang sangat berat di hadapan pengadilan Tuhan. Allah membiarkan mereka di dunia ini karena dunia adalah satu-satunya tempat bagi mereka untuk merasakan kenikmatan sementara. Bagi seorang mukmin, dunia ini ibarat sebuah penjara yang penuh dengan batasan dan ujian. Rasulullah pernah bersabda bahwa seandainya dunia ini memiliki nilai seberat sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya Dia tidak akan memberikan seteguk air pun kepada orang kafir. Hal ini menunjukkan betapa rendahnya nilai dunia ini di mata Sang Pencipta. Segala kemewahan yang kita lihat di tangan orang-orang jahat sebenarnya tidak ada harganya sama sekali dibandingkan dengan 1 rakaat sholat fajar yang Anda lakukan dengan tulus. Sebaliknya, mengapa orang baik seperti Anda justru sering didera musibah?
Jawabannya adalah karena Allah sangat mencintai Anda. Di dalam hadits disebutkan bahwa jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Ujian adalah cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa Anda sehingga saat Anda bertemu dengannya nanti Anda dalam keadaan yang bersih dan suci. Setiap rasa sakit yang Anda rasakan, bahkan hanya sekadar tertusuk duri pun akan menggugurkan kesalahan-kesalahan Anda. Allah ingin memberikan Anda derajat yang tinggi di surga, namun amal ibadah Anda mungkin belum cukup untuk mencapai derajat tersebut. Maka Allah memberikan ujian kesabaran agar dengan sabar itulah Anda bisa melompat menuju tingkatan yang paling mulia di sisinya. Orang baik diberikan kesulitan agar mereka selalu bergantung kepada Allah, agar mereka tidak sombong dan agar mereka selalu memiliki alasan untuk mengetuk pintu langit dengan doa-doa mereka. Bayangkan perbedaan antara seorang anak yang dibiarkan oleh orang tuanya melakukan apa saja meskipun berbahaya dengan seorang anak yang sangat dijaga dilarang melakukan ini dan itu demi keselamatannya. Anak yang dijaga mungkin akan merasa terkekang dan merasa orang tuanya tidak adil, namun di masa depan dia akan menjadi orang yang sukses dan selamat. Sementara anak yang dibiarkan bebas mungkin akan hancur hidupnya karena tidak ada yang membimbing. Begitulah perumpamaan hubungan kita dengan Allah. Orang-orang yang berbuat jahat dibiarkan karena mereka sudah berpaling darinya, sementara Anda terus diberikan ujian karena Allah ingin Anda tetap berada di bawah perlindungannya. Kesusahan yang Anda alami saat ini adalah bentuk pendidikan karakter dari Tuhan untuk menjadikan Anda pribadi yang kuat dan penuh empati. Tanpa adanya ujian, kita tidak akan pernah tahu manisnya iman dan kita tidak akan pernah menghargai arti dari sebuah pertolongan. Jadi jangan pernah lagi bertanya mengapa aku diuji, sementara mereka tidak, karena Anda dipilih oleh Allah untuk sebuah tugas yang lebih besar dan hadiah yang jauh lebih indah dari sekadar kemewahan duniawi yang sementara ini. Setelah kita menyadari bahwa kemudahan bagi orang jahat adalah jebakan dan ujian bagi orang baik adalah berkah, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana kita bersikap di tengah kenyataan ini. Kunci utamanya adalah sabar dan yakin. Sabar bukan berarti hanya diam dan menerima penindasan, tetapi sabar adalah menahan diri dari berkeluh kesah dan tetap konsisten melakukan kebaikan meskipun situasi sedang tidak mendukung. Anda harus memiliki keyakinan yang bulat bahwa janji Allah adalah nyata. Mungkin keadilan tidak Anda dapatkan di dunia ini, namun ketahuilah bahwa ada pengadilan yang sangat adil di akhirat nanti, di mana tidak ada satupun perbuatan yang luput dari perhitungan. Orang yang menzalimi Anda akan datang memohon maaf, namun di sana tidak ada lagi uang untuk membayar kesalahan, melainkan pahala mereka yang akan diambil atau dosa Anda yang akan ditimpakan kepada mereka. Itulah puncak dari keadilan yang sesungguhnya yang harus selalu kita ingat agar hati kita tetap tenang. Mari kita belajar untuk melihat masalah dari sudut pandang akhirat, bukan hanya dari sudut pandang dunia yang sempit ini. Apa yang kita miliki di dunia ini, entah itu kekayaan atau kemiskinan, semuanya akan ditinggalkan di dalam liang kubur. Yang akan menemani kita hanyalah amal saleh dan tingkat kesabaran kita saat menghadapi ujian. Jika Anda saat ini sedang dalam musibah, jadikanlah musibah itu sebagai sarana untuk semakin mendekat kepada Allah.
Gunakanlah waktu-waktu luang Anda untuk berzikir dan membaca firman-Nya. Temukan ketenangan di dalam sujud Anda karena di sanalah posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Jangan biarkan setan mencuri kedamaian hati Anda dengan cara membanding-bandingkan hidup Anda dengan orang-orang yang bergelimang kemaksiatan. Mereka mungkin memiliki tempat tidur yang empuk, namun mereka tidak memiliki ketenangan saat menutup mata. Anda mungkin memiliki hidup yang sederhana, namun jika hati Anda penuh dengan rida terhadap takdir Allah, maka Anda adalah orang terkaya yang sesungguhnya. Amalkanlah doa-doa yang diajarkan Rasulullah untuk memperkuat jiwa. Katakanlah dalam hati Anda bahwa cukuplah Allah bagiku dan Dialah sebaik-baik pelindung. Ketika Anda merasa tidak kuat lagi memikul beban hidup, serahkanlah semuanya kepada Sang Maha Pemelihara. Ingatlah kembali kisah Nabi Yusuf yang dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dibuang ke dalam sumur lalu dijadikan budak dan dipenjara bertahun-tahun atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Secara logika manusia, hidup Nabi Yusuf penuh dengan ketidakadilan. Namun di balik semua penderitaan itu, Allah sedang menyiapkan posisi sebagai penguasa Mesir bagi Yusuf. Begitu pula dengan hidup Anda. Mungkin sekarang Anda sedang berada di dasar sumur yang gelap atau di dalam penjara kesulitan, namun percayalah bahwa ini adalah bagian dari skenario Tuhan untuk mengangkat derajat Anda ke tempat yang paling terhormat. Tidak ada penderitaan yang sia-sia bagi seorang mukmin selama dia tetap menjaga hubungannya dengan Allah. Sebagai penutup, marilah kita berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi meragukan kasih sayang Allah. Jika saat ini Anda merasa menjadi orang yang paling malang di dunia, bukalah mata Anda lebih lebar dan lihatlah masih banyak orang lain yang ujiannya jauh lebih berat, namun mereka tetap tersenyum dan bersyukur. Teruslah menebar kebaikan meskipun kebaikan Anda dibalas dengan kejahatan. Biarlah manusia berbuat semau mereka, namun pastikan Anda tetap berada di jalur yang diridhai oleh Allah. Kemenangan sejati bukanlah saat kita memiliki segalanya, tetapi saat kita berhasil melewati setiap ujian hidup tanpa kehilangan iman kita sedikit pun. Semoga Allah memberikan ketabahan yang luar biasa bagi Anda, melapangkan dada Anda dari segala kesempitan dan menggantikan setiap kesedihan Anda dengan kebahagiaan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat nanti. Tetaplah menjadi orang baik karena dunia ini sangat membutuhkan cahaya dari jiwa-jiwa yang tulus seperti Anda. Allah selalu bersamamu dan Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya yang berharap hanya kepadanya. Amin ya rabbal alamin.